Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahbiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan mengajak kita kembali ke bait Allah di Yerusalem, tempat Yesus yang masih kecil dipersembahkan oleh Maria dan Yosef. Di sana kita bertemu 2 pribadi yang hidupnya dibentuk dan digerakkan secara mendalam oleh Roh Kudus, yakni Simeon, sang penanti setia, dan Maria Bunda Allah yang sepenuhnya taat pada karya Roh Kudus. Melalui 2 tokoh ini gereja mengajak kita merenungkan 3 hal: peka terhadap Roh, taat kepada Roh, dan terkagum oleh karya Roh. Injil Lukas menegaskan sebanyak 3 kali bahwa Simeon adalah pribadi yang hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah karena digerakkan oleh Roh. Simeon bukan hanya berdoa, ia mendengarkan. Ia bukan hanya berharap, ia membiarkan Roh membimbingnya. Ia bukan hanya menunggu Mesias, ia pikirannya terarah penuh pada janji Allah. Saudara-saudari, Simeon mengajar kita bahwa kepekaan terhadap Roh Kudus tidak lahir dari kesibukan, melainkan dari hati yang tenang, terbuka, dan berserah. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita menyisihkan waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus? Apakah kita peka terhadap dorongan batin yang mengajak kita untuk berbuat baik, mengampuni, atau mengambil langkah iman? Simeon menunjukkan bahwa Tuhan menuntun orang yang mendengarkan. Saudara-saudari, jika Simeon adalah pribadi yang peka terhadap Roh Kudus, maka Maria adalah pribadi yang paling taat kepada Roh Kudus. Kata malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan Maria tidak menolak, tidak ragu, tidak berusaha mengendalikan keadaan. Ia hanya berkata, "Terjadilah padaku." Pada hari persembahan itu Maria kembali mendengar suara Roh Kudus yang berbicara melalui Simeon. Putranya akan menjadi tanda yang ditentang. Banyak hati akan tersingkap karenanya, dan pedang akan menembus jiwanya sendiri. Maria tahu ini berarti penderitaan, tetapi ia tetap menerima
tetap percaya, dan tetap mencintai. Maria mengajarkan kita bahwa hidup dalam roh tidak selalu berarti hidup tanpa penderitaan, tetapi berarti selalu mengatakan ya kepada Allah bahkan ketika kita tidak mengerti seluruh rencananya. Saudara-saudari, seringkali kita mendengarkan kisah tentang Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang, dalam keputusan sulit, dalam perubahan hati, dalam perlindungan tanpa disadari. Kita mungkin pernah mengalaminya. Lalu mengapa kita sering meragukannya? Mungkin karena terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak rencana yang kita buat sendiri tanpa ruang bagi Roh Kudus. Roh Kudus adalah tamu lembut bagi jiwa, seperti diceritakan gereja dalam doa Veni Sancte Spiritus. Ia tidak memaksa, ia menunggu, ia hadir dalam keheningan, dalam kerendahan hati dan dalam ketaatan. Untuk dapat bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus membutuhkan keheningan agar kita dapat mendengar, ketaatan agar kita sungguh melangkah, kerendahan hati agar kita tidak menghalangi karyanya. Saudara-saudari, Simeon dan Maria memberi kita teladan. Simeon mengajar kita untuk mendengarkan Roh Kudus dengan hati yang peka. Maria mengajar kita untuk taat pada Roh Kudus bahkan ketika jalan itu penuh misteri. Keduanya mengajar kita untuk terkagum oleh karya Roh Kudus yang selalu baru, selalu lembut, dan selalu penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda